Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Septia Triastari dari kelas 5 PGMIA NIM 1917 4050 14. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Bahasa Indonesia. Lalu, apa yang dibahas pada video ini? Pada video ini, kita akan membahas terkait keterampilan menulis. Apa sih keterampilan menulis itu? Keterampilan menulis itu adalah keterampilan atau kemampuan mengungkapkan atau menuangkan gagasan, pendapat, dan perasaan melalui bahasa tulisan dengan ketepatan bahasa yang digunakan, kosakata, gramatikal, dan penggunaan ejaan. Baik, selanjutnya aspek-aspek menulis. Aspek apa saja sih yang harus diperhatikan dalam menulis? Yaitu mampu menguasai ejaan, kemudian mampu memilih kata yang tepat diksi, mampu membuat kalimat efektif dan efisien. Contohnya, ibu pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Nah, selanjutnya mampu menggunakan tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan lainnya. Selanjutnya, mampu membentuk paragraf. Paragraf merupakan gabungan beberapa kalimat yang terdiri dari 4 kalimat atau lebih. Nah, selanjutnya, mampu mengembangkan topik karangan. Baik, setelah kita mengetahui aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam menulis, sekarang kita akan membahas tentang ketepatan penggunaan tanda baca. Oh ya, sebelumnya teman-teman di sini pasti sudah pernah lihat dalam sebuah cerita ada tanda titik. Seperti ini ya. Ini namanya tanda titik. Dan ini namanya tanda koma. Ini tanda tanya, dan ini tanda seru. Nah, baik. Lalu, bagaimana cara menggunakan tanda baca tersebut ya? Kita simak selanjutnya ya. Yang pertama, penggunaan tanda baca titik. Digunakan untuk menandai akhir kalimat. Contohnya, seperti Budi sedang membaca buku di perpustakaan. Nah, kita lihat di akhir kata perpustakaan ada tanda titik. Nah, ini merupakan akhir kalimat. Nah, selanjutnya, penggunaan tanda baca titik digunakan untuk menuliskan mata uang. Contohnya, Ani membeli pensil seharga Rp2.000. Kita lihat di setelah angka 2 ada tanda baca titik. Ya, nah setelah kata rupiah juga ada tanda titik. Nah, jadi kita sudah mengetahui ya bagaimana penggunaan tanda baca titik itu digunakan. Nah, selanjutnya penggunaan tanda baca koma. Tanda baca koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Contohnya bagaimana ya? Contohnya, Dika ingin bermain ke taman, tetapi hujan. Nah, kita lihat setelah kata taman ada tanda koma. Nah, ini merupakan kalimat setara. Baik, selanjutnya digunakan untuk kalimat perincian. Contohnya, Riris ingin membeli buku, pensil, penghapus,
dan rautan di toko buku. Nah, kita lihat di setelah kata buku, kemudian setelah kata pensil, kata penghapus, ada tanda baca koma. Nah, ini merupakan kalimat perincian. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya bagaimana penggunaan tanda tanya? Tanda tanya digunakan untuk akhir kalimat tanya. Lalu, apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi sebuah pertanyaan. Biasanya diawali dengan kata tanya. Nah, kata tanya, apa itu kata tanya? Kata tanya terdiri dari apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Lalu, contoh pada kalimatnya, bagaimana cara bunglon beradaptasi? Nah, kita lihat bagaimana merupakan kata tanya, sehingga di akhir kalimatnya menggunakan tanda tanya. Kita lihat contoh berikutnya. Apa yang sedang dilakukan oleh ibu? Apa merupakan kata tanya, sehingga di akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Nah, contoh yang terakhir, di mana tempat tinggal Tina? Di mana apa merupakan kata tanya. Jadi, tanda tanya diletakkan pada akhir kalimat. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, jika sudah memahami penggunaan tanda tanya, yang terakhir penggunaan tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat ajakan atau kalimat perintah. Seperti apa contohnya ya? Contoh dari kalimat ajakan. Ayo belajar menulis. Ayo adalah kata ajakan, sehingga di akhir kalimat menggunakan tanda seru. Nah, selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, buanglah merupakan kata perintah, sehingga di akhir kalimat menggunakan tanda seru. Nah, dan contoh yang terakhir, ambilkan pulpen itu. Ambilkan adalah kata perintah, sehingga di akhir kalimat menggunakan tanda seru. Nah, dari keempat tanda baca sudah dijelaskan. Baik, setelah itu mari kita coba latihan ya. Ayo berlatih. Penggunaan tanda koma yang tepat terdapat pada kalimat titik-titik-titik. Kita lihat pada pilihan A. Anak itu berpendapat bahwa soal itu tidak penting. Dan pada pilihan B, ibu membeli pisang, anggur, dan jambu di pasar. Mana nih ya yang tepat ya? Jika memilih A bukan kalimat setara, sehingga tidak digunakan pada tanda baca koma. Nah, kita lihat yang B. Ibu membeli pisang, anggur, dan jambu. Nah, ini merupakan kalimat perincian, sehingga dapat digunakan dengan tanda baca koma. Jadi jawabannya B ya. Mari kita coba. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Oke, jika teman-teman semuanya sudah memahami dari tanda baca yang tadi kita sudah pelajari, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.